Banyak banget yang bilang kalau kerja di Taiwan itu enak, kerjaannya ringan, cuman makan, tidur, main handphone, dan liburan. Oke, daripada cuman menebak-nebak tanpa tahu yang sebenarnya, langsung saja tonton video aku sampai selesai yuk. Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, balik lagi dengan aku, Akil Put Daily. Di video kali ini, aku ingin berbagi sedikit aktivitas aku saat kerja di Taiwan. Dan ingin sedikit sharing seperti apa saja sih pekerjaan di Taiwan itu. Teman-teman jangan sampai salfok sama kaos kaki aku ya. Di Taiwan itu sudah masuk musim dingin, jadi mohon dimaklumi kalau serba berpakaian tebal. Hari ini aku bangun jam 8 pagi, setiap hari Senin sampai Jumat itu bangunnya siang. Kalau hari Sabtu dan Minggu itu bangun pagi karena bos libur. Seperti biasanya bangun jam 8 pagi dan mulai start kerja itu jam 9. Alhamdulillah pekerjaan aku itu nggak terlalu berat. Seperti biasanya ada nyapu, ngepel, dan nyiram tanaman. Kalau ngepel dijatah 2 hari sekali, kalau nyapu wajib setiap hari. Sebenarnya job aku di Taiwan itu jaga orang tua, jaga kakek. Nah, berhubung kakek yang aku jaga ini masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa serba mandiri, jadi aku inisiatif sendiri untuk beres-beres. Untuk job di Taiwan itu berbagai macam ya teman-teman. Ada yang jaga nenek, ada yang jaga kakek, ada yang jaga anak kecil, dan ada juga yang beres-beres. Banyak juga yang beranggapan jaga orang tua lebih enak, jaga anak kecil juga enak, beres-beres juga enak. Sebenarnya semuanya itu tergantung. Yang namanya orang kerja pasti nggak ada yang enak teman-teman. Semua pekerjaan itu pasti ada nilai plus minusnya. Ada yang beranggapan jaga orang tua nenek itu enak, ada yang beranggapan jaga orang tua kakak itu enak, dan ada juga yang beranggapan jaga anak kecil itu enak. Satu lagi yaitu kerjaan beres-beres. Dari sekian banyaknya job yang di Taiwan, sudah pernah aku rasakan semuanya. Jaga nenek aku udah pernah, jaga kakek sekarang lagi ngerasain, dan jaga anak kecil sudah merasakan juga. Yang bilang jaga orang tua itu enak, sebenarnya tergantung. Kalau orang tuanya sudah sakit-sakitan, sudah lumpuh, otomatis kita harus gotong-gotong dan pindah ke sana kemari, pindah ke tempat tidur, pindah ke kursi roda, dan itu lumayan melelahkan ya teman-teman. Soalnya aku sendiri sudah pernah ngerasain. Ada juga yang bilang kalau jaga anak kecil itu enak. Kata siapa? Jaga anak kecil itu kita harus benar-benar aktif ya teman-teman, gak boleh banyak diamnya. Dan ada lagi yaitu beres-beres. Banyak juga yang bilang beres-beres itu enak. Soalnya kalau kerjaan beres ya udah kita udah beres. Justru itu semuanya itu tergantung. Kalau misalkan bosnya bawel, apalagi kalau dicek debunya masih ada, itu kita harus ngulangin lagi pekerjaannya. Terus ada juga yang bilang katanya jaga orang tua itu sangat enak dari sekian banyaknya job. Tergantung orang tuanya ya teman-teman. Kalau orang tua yang kita jaga itu pikun, sering lupa-lupaan, sering nuduh kita yang enggak-enggak, orang kayak gitu bisa membuat kita stres teman-teman. Soalnya aku pernah merasakan jaga orang pikun, kita selalu dituduh yang enggak-enggak, jadi itu membuat mental kita kayak turun lemah. Intinya semua job yang ada di Taiwan itu tergantung cara kita mensyukurinya. Dan ada juga yang bilang itu nasib-nasiban. Kalau nasib kita di Taiwan baik, berarti dulu di Indonesia kita juga orang baik. Sedangkan kebalikannya, kalau nasib di Taiwannya kita nggak enak, berarti dulu di Indonesianya juga itu bukan menjadi orang yang baik. Kurang tahu sih ya, mungkin itu yang dinamakan apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Oke teman-teman, nah sekarang aku sudah berada di taman. Ini kakek yang aku jaga, alhamdulillah masih sehat, masih bisa jalan. Walaupun pelan-pelan, intinya kita harus ngawasin, jangan jauh-jauh. Kakek yang aku jaga ini umurnya 87 tahun, alhamdulillah ingatannya masih kuat, dan tenaganya juga masih kuat, bahkan penglihatannya juga masih kuat. Di bos yang sekarang aku baru 1 tahun karena sebelumnya itu di daerah Taipei, yaitu jaga anak kecil dan jaga nenek. Neneknya pikun ya, seperti di awal aku ceritakan, jaga orang pikun itu sangat menguras energi dan pikiran.
Di bos yang sekarang, setiap hari, setiap jam 10 pagi, aku selalu ke taman sama kakek untuk olahraga. Dan dengan alhamdulillahnya itu, kakek nggak bawel teman-teman. Jadi nggak nuntut ini dan itu. Untuk sehari-harinya, aku cuman berdua sama kakek karena bos kerja dan anak kecil sekolah. Pulang semuanya itu jam 8 malam. Soal pekerjaan juga nggak terlalu berat karena cuman berdua sama kakek, jadi rumah itu nggak terlalu kotor ya teman-teman. Makanya teman-teman aku itu banyak yang bilang kalau aku di sini itu makan gaji buta karena kerjaan sangat ringan, banyak istirahatnya, banyak tidurnya, dan banyak nganggurnya. Katanya kerja serius gaji bercanda itu hanya di Indonesia, sedangkan gaji serius kerja bercanda itu di Taiwan. Afong, puisi mas. Setelah lumayan lama di taman, sekitar 1,5 jam, aku mau pulang dulu sama kakek. Biasanya kalau pulang itu langsung masak makan siang. Kalau nggak masak ya beli. Aku saranin sama teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, lebih baik kalau pilih job itu jaga orang tua. Tapi yang jangan lumpuh total, karena kalau lumpuh total itu kita harus gotong-gotong, pindah ke sana kemari. Tapi sebelum nerima job jaga orang sehat, kita harus lihat juga anggota keluarganya. Misal anggota keluarganya itu ada banyak, lebih baik jangan. Biasanya kalau mempunyai banyak anggota keluarga itu kalau pasiennya masih sehat, kita disuruh beres-beres teman-teman. Intinya kita harus pinter-pinter melihat keadaannya. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ saja sharing aku tentang job di Taiwan. Semoga bermanfaat. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Ini aku lagi bikin sambal bawang kesukaan bos aku. Alhamdulillah banget dapat bos yang lidahnya sesuai dengan orang Indonesia. Jadi setiap kali aku masak itu bos tidak mempermasalahkannya. Sambal bawang ini resepnya sangat sederhana, ada bawang merah, terasi, dan cabai. Dan bisa tahan lama sekitar 10 harian. Biasanya aku itu buat bumbu nasi goreng pedas, bos juga sangat suka. Bisa juga untuk dimakan sama nasi biasa. Sambal bawang ini resepnya sangat sederhana dan simple, tapi kita harus benar-benar memasaknya dengan sempurna ya teman-teman, agar tahan lama, sampai benar-benar kering, tidak ada kadar airnya. Untuk 1 kali masak ini biasanya jadi 1 toples, dan 1 toplesnya itu aku dikasih uang 600 NT atau sekitaran 300.000 rupiah. Terima kasih yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa bantu support channel aku agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.